jadi salah persepsinya. Mas, setengah sekian langsung kita cek dulu ya. Oh, langsung coba kirimin rider sama fotonya. Mas, nama alisnya ganti. Oh iya? Selamat malam, selamat datang di Double TV. Yeah. Jadi malam ini Bor, Ya. malam ini nih ya sama Abeng ini malam ini kita kedatangan Siapa? tamu dong yang tukang bikin orang jadi baper. Oh ya? Asli. Kayak yang di belakang ini berarti ya? Oh. Atau di sebelahnya? Jadi spesial banget malam ini bikin orang-orang tuh yang terbawa suasana lah, terus bisa masuk ke hati lah. Dan ini adalah Dikta. Dan lebih tepatnya lagi Mas Aji Dikta. Yang datang sekarang adalah vokalisnya. Jadi teman-teman jangan salah nih, Dikta itu nama orang, bukan. Itu nama sebuah band ya, Ci? Tapi ada juga. Oh ada. Jadi ada cerita lucu. Jadi Oke. tiap masuk ke ini apa ke sosial media atau event organizer yang masuk itu sok dibalik. Oh jadi salah persepsinya. Mas, setengah sekian langsung kita cek dulu ya. Oh, langsung coba kirimin rider sama fotonya. Mas, nama alisnya ganti. Oh iya? Sampai gitunya? Jadi disangkanya Pradikta Wicaksono. Oke. Oh. Pradikta Wicaksono. Apakah ada yang pernah nyebut Aji tuh, "Hei Dikta" gitu, ke Aji doang? Sering. Itu kan berarti image-nya bawa Dikta, Aji gitu kan? Iya. Vokalisnya kan? Dan makanya sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Mas Aji Dikta. Mas Aji Dikta, bentar saya belum salaman. Apa kabar? Sehat dong. Alhamdulillah. Ya, Seru banget, pokoknya karena Dikta tuh berawal dari tahun 2000-an lah ya. 2000. 2000. Lawas-lawas, sekarang udah 2024, kebayang nggak 24 tahun? 24 tahun. Ya, kasih apresiasi dong. Yeah. Dan yang paling nempel itu lagu yang tolonglah aku. Dari mana Mas Aji? Hambaan ini. Iya, ini pasti iya merdu banget ini suaranya. Iya. Sebenarnya bukan hanya itu, gue dari album pertama aja yang KKSK gue dijimat loh. Iya yang KKSK. KKSK. Bentar. Bukan hanya nyimak. Apa? Kan Bapak manajer saya. Oh ini jadi ada benang merahnya juga di lagu itu ya. Bapak manajer sama jalan-jalan. Ditanya oke si manajernya. Iya sekalian berarti gimana kesannya dulu? Sampai jalan-jalan ke Brunei. Seru banget, pokoknya sama mereka emang seru lah. Nah terus Ji, Ya, kesibukan sekarang apa nih Ji? Oh ya, benar, kesibukan. sekarang lagi persiapan menuju single yang terbaru. Judulnya Seolah Mampu Bertahan. Oke. Judulnya Seolah mampu bertahan. fake itu. Benar. Padahal fake. Enggak, jujur aja sebagai musisi, sebagai penyanyi memang bikin orang baper itu agak susah. Bener. Karena itu dari range vokal, terus dari misalkan dari lirik, dan itu harus ada sedikit cerita mungkin dari lagu-lagunya. Iya, pengalaman siapa sih sebenarnya? Pengalaman pribadi atau pencinta atau siapa? Iya. Jadi sebenarnya yang paling tepat ditanya gitu mah Ion ya. Oh, Mas Ion. Oh, Mas Ion ya? Bisa. Tapi biasanya kalau kita suka sharing itu Ion tuh kalau tiap bikin lagu tuh kalau nggak dari cerita teman, cerita sahabat, pokoknya pengalaman banyak orang, tapi juga bisa nonton film tertentu. Drama-drama mungkin ya. Oke. Bukan nonton film ini ya. Iya. Itu ya. Tapi itu bukan ini pengalaman pribadi ya Ji? Salah satunya. Kan kalau ngedengerin cerita temen Referensinya.
Karena biasanya teman punya cerita yang lebih dalam lagi. Jadi makanya ada benang merahnya. Lebih kena lagi. Boleh dong bocorannya soal apa sih? Jadi Atau enggak, reviewnya gitu Renalnya boleh bocorannya reviewnya. Oh jangan deh, kayaknya belum rilis soalnya ya Mas Haji. Biar penasaran. Biar penasaran. Biar bukannya kode ya. Baru kemarin tag. Waduh. Tapi yang pastinya bikin kalian baper. Ya, gitu. ya, nggak akan jauh sih. Akan jauh. Oh, Iya. ada kata-katanya nih. Seolah mampu bertahan meski hatiku hancur. Itu Standing day itu Cik. itu benar-benar itu bukan kata-kata tapi pakai nada nyanyi barusan doh boy. Udah kedengar kan pastinya bikin perasaan teman-teman tuh lebih dalam lagi. Iya. Tapi nggak duet ya Cik? Iya. Duet. Oh duet juga? Duet. Cewek juga? Cewek. Oke. Suara The Voice. Ya, tapi memang milihnya ceweknya bisa apa ganti-ganti atau memang dari talent yang ngajuin apa gimana sih? Sengalirnya. Oh, sengalirnya dapat sini karena gini nggak apa-apa gitu. Tapi diseleksi kan? Seleksi. Oke. Tapi gini bentar, kita kan ngomongin Dikta nih di tahun 2000-an gitu. Ini perjalanan yang panjang sampai 2024 gitu kan. Yang paling seru nih Mas Haji, ceritain aja dulu Mas Haji gimana? Ini ya, Bor. Gimana? Oh ya manajernya lupa ya. Masalahnya vibes-nya tahun 2000 sampai 2010 sampai sekarang 2024 kan beda ya. Beda. Beda sosmednya, beda bentuk promotnya. Beda ceritanya. Dulu kan memang itu keliling radio tuh yang mungkin bisa cover kan. Harus itu. Harus promo. Sekarang ada nggak sih perbedaan menurut Aji gitu ya? Vibes tahun 2000-an sama sekarang nyampe 2024. Gen Z lah bilangnya mah. Beda banget. Beda banget. Beda banget. Tapi ada nggak lagu-lagu Dikta yang keangkat lagi sekarang gitu, lagu dulu yang sekarang keangkat lagi di kayak di TikTok lah, rame-rame di TikTok gitu. Yang sekarang lagi rame di TikTok itu kalau dilihat dari analitiknya Kesepian sama Tersambung. Oke. Bor tahu yang bisa memiliki gimana Bor? Yang gimana coba Mas Haji? Oh itu menjaga cintamu walau sesungguhnya hatiku mencintaimu memilikimu. Iya. Aku tak ingin kau terluka. Kayaknya keren nih kalau dibawain sama Abang. Ayo, langsung aja ayo. Oh ya. Iya. Bentar itu ya. Mencintai aku, hapuslah air matamu, dalukan aku. Ya, oke. Itu yang paling dalam, yang paling dalamnya tuh hapuslah air matamu dan lupakan aku. Perih sih. Perih ya. Hal yang paling sulit hapus air mata, lupain. Aduh, itu kata-katanya dalam banget Mas. Ajarin Mas aja biar ya. Jadi kan bawakan lagu melo-melo gitu jadi kata apa kejadian si Awe Mudang Aji gitu. Nah, gua juga pengen nanya itu karena gua dulu kan dia dari single lah, sekarang udah double. Kan kata kumaha Cik cerita Gua nanya dulu ke Aji tadi, boleh nggak dipublish Aji udah nikah gitu? Boleh dong. Boleh kan, memang udah nikah. Dan itu kan gimana sih nggak covernya Ji? Kan lagu-lagu melo identik dengan perempuan-perempuan yang nah itulah, jadi ada nggak sih sampai yang Gaya perempuan. Lagi-lagi pun juga bener. Tapi paling frontal pernah tuh kumaha. Sampai pas dengerin lagunya, tiba-tiba nangis gitu sampai. Banyak. Itu di kota paling ininya lagi roadshow gitu ya? Lagi off air mungkin. Selalu ada. Oh selalu ada. itu sampai Iyalah pastilah. udah soalnya dah laki ge emang Biasanya kalau cowok suka lagu Dikta itu memang cowok yang si lagu itu teh dipakai buat entah itu ngerayu, entah itu Mengungkapkan lagi gitu ya. ada masalah terus Oke. balik lagi. Iya. status lah ini status. Terus atau enggak misalnya memang udah bisa tapi pengen memberikan pesan tapi nggak mau direct gitu jadi lewat lagu. Ya. Oh iya. Itu. Apalagi waktu dulu tuh zamannya request. Iya. Iya. Itu seru lah.
Ini mah kalau mikir sebagai audiens ya yang Ya, ya. yang tahu Dikta itu karena sosoknya kan vokalis sama yang keyboardis gitu. Padahal itu kan satu grup ya. Bukan duo bukan. Berarti ada komitmen khusus aja ya, band ya. Misal kalau misalkan dibikin duo atau dibikin single atau udah nggak bisa lagi, udah komitmennya kayak gitu. Sementara ini sih kita nggak pernah kepikiran duo atau solo gitu. Oh ya. Kalaupun solo tidak bawa nama Dikta. Oh. Oke. Karena Aji juga punya single solo tahun kemarin. Oh Aji udah. Oh, sempat juga Mas Haji. Di 2023 Aji bikin single solo, judulnya Ayah Terbaik, ada di YouTube juga. Oke. Di musik juga kan? Nah, kebetulan si Ayah Terbaik ini labelnya adalah di Artu. Oke. Di Artu. Di Artu. Iya, DR2. DR2. Oke, satu lagi yang gua pengen nanya nih, dulu kan ada marketing toolsnya ya, ada CD, ada kaset pita lah, Iya, fisiknya. ada bentuk fisik yang bisa dijual. Yang jelas royaltinya mungkin dari situ dan dari RBT kali ya kalau dulu ya. Kalau zaman sekarang apa sih dari toolsnya gitu yang bisa dapat royalti buat player atau buat band sendiri? Sosial media. Oh dari sosial media dapat apa? Feedback ya. Media, Misal. kita ngebangun value, branding value. Sekarang kan udah banyak tuh, TikTok itu sebenarnya udah ada revenue-nya. Oke. Facebook udah ada, grup Meta, Instagram udah ada revenue-nya. Jadi YouTube udah ada ya revenue-nya. Jadi urus sendiri apa dari label? Dari label. Oh, label yang urus. Nanti ada. Tapi nominalnya beda nggak kayak dulu? Kalau nominal, Maksudnya gede mana dulu sama sekarang? nah, kalau secara angka sebenarnya gedean sekarang. Oh ya? Gedean sekarang. Karena sekarang itu kan media untuk menjual itu banyak banget. Dan kalau dulu perhatiin deh, CD itu kan terbatas di Indonesia atau Asia. Kalau sekarang kan worldwide. Luas. Jadi, Luas banget. Jadi misalnya punya teman di Arab, punya teman di US, bisa dengerin dari Spotify dan sebagainya. Oke. Nah yang kemarin tapi tahukah kamu gede aja? Hah? Nah coba terus buka TikTok. Ya jadi gini, Bang. Gimana Lu kan tahu kan? Ya udah, lu tahukah kamu? Ya udah tahu. Tahukah kamu? Tapi tahukah kamu? Gimana lagi tuh, Pak? Betapa aku mencintaimu. Tapi nanti selengkapnya bakalan duet lah. Oke. Tapi bentar dulu, ada pertanyaan yang mendalam nih kayaknya. Gini. Sering dibilang nama orang Dikta. Dikta itu artinya sendiri apa? Jadi sebenarnya apa? Dulu tuh pada saat SMA band ini terbentuk, terus dulu tuh zamannya Dewa. Oh, iya. Itu teh favorit pisan kan anak-anak Dikta teh. Jadi Dewa itu dulu inisial nama kan? Iya. Iya. Ini Erwin, Owan, sama Andra. Oke. Gitu. Nah, Dikta pun sama. Dikta pun sama. Oh. Mas Yon bilang tadi Aji. Ya. Oh, diambil dari nama depan, huruf depan. Sekarang udah formasinya Formasinya udah berubah. Nama Diktanya. Oh, ya. Jadi teman-teman DIG. DYGTA. DY, awas nanti salah bikin status lagi. Oh iya. Soalnya nama, ya itu kan identitas ya, bener nggak Mas Haji? Jadi kesalahan sedikit pun bisa ke mention yang lain atau gimana kayak gitu. Makanya saya tanyain, oh ternyata dari huruf nama ya? Tapi emang Aji tuh karakternya apa ya? Soft. Sama yang lain ya? Iya, bikin terbang. R&B-nya, Iya, black-nya, soul-nya dapat gitu ya. iya. Kalau di Indonesia yang warna-warna kayak Aji siapa, Bon? Kayaknya, Di Febian gitu enggak? enggak, bukan. Dan Freddy enggak? Enggak, kalau saya mungkin Apa coba? Aji ada nggak sih yang kalau lebih deepnya Afgan mungkin ya. Afgan? Oh jauh ya, jauh ya. Aji. Nama keren atuh. Kayak keren. Oh. Enggak, maksudnya dari soulnya, Iya. dari soulnya pembawaan lagu. Soalnya mah Fabio mana deket. Oh Fabio, ya. Nah kita tanya referensi Mas Haji tuh dulu kan sempat ngeband juga bawain lagu orang. Nah itu bawain lagu gimana? Siapa tahu dulunya bawain lagu apa? Iya. Bisa, kok bentukannya bisa gini gitu ya? Iya. Kalau
Kalau referensi bermusik mah aja dengerin semua genre sebenarnya. Mulai dari waktu kecil saya dengerinnya Tommy J Pisa. Oh, iya itu Tommy J Pisa ya. Bener ya kan? Iya. Terus Rhoma Irama. Oh, Jadi saya tuh kecil dibesarkan dengan Tommy J Pisa, Rhoma Irama dan Iwan Fals. Oh iya. mantap. Jadi waktu kecilnya nyanyinya ya tahu. Oh, dan akhirnya Mulai SMP udah mulai dengerin yang mulai black tuh. Oh, Buat Boyz II Men. R&B itu lagi rame ya. Tuh. Cuma basicnya Tommy J bisa. iya. Kalau Gen Z bilang sekarang tuh tim Megadeth lebih ke Meggy Z gitu. Satu lagi yang gua ingin tanyain. Aji udah 24 tahun nih ya berkarir di band. Apakah band ini hanya sekedar hobi yang menghasilkan? Kalaupun tidak ada pekerjaan lain, band masih bisa mencukupi untuk kebutuhan hari-hari atau harus ada tambahan lain? Nah, Biar kita tahu gitu. Kalau ngomong kalau ngomong hobi, jelas hobinya ini. Ya. Cuma kalau ngomong dengan kondisi ekonomi sekarang, kayaknya nggak mungkin kita hidup di satu sumber mata pencaharian. oke. Apalagi banyak tuh di sosmed informasi-informasi tentang finansial gitu. Jadi buat saya mah expand market, gain aset itu lebih oke daripada zona nyaman. Hebat. Tapi Berarti penghasilan pengedean itu memang berarti Aji ada bisnis lain. Jadi di sini mau ngomong bisnis Aji apa sama teman-teman Ya. Iya. biar tahu biar Nah, ya, Ci, juga. bilangin Bener, aja. nggak apa-apa biar Oke, diajakin juga. jadi buat teman-teman yang mau bisnis, yang mau profit, Selain band ya. yang mau profit tiap saat sampai 23 jam sekali, itu trading forex, foreign exchange, ya, kayak mata uang. isu-isu kes dari 10 juta. Tapi jangan bentar. Tapi jangan salah sampai berargumen yang sudah ini beda gitu. Ya kan sebelumnya. Iya. Itu penting banget karena gini, setiap kita mau masuk ke bisnis tertentu, kan sekarang tuh lagi musim judi online ya. Ya itu hati-hati. Sama mana dulu bener-bener ya. Oh iya. Yang sama nggak sih kayak gitu? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Jadi sebenarnya kembali tadi, setiap kita mau masuk ke satu bisnis itu benar-benar nggak bijak kalau misalnya kita ketika diinformasikan langsung ikut. Nah itu. Analisa dulu. Iya, analisis dulu, kumpulin dulu informasinya, ini bisnisnya sehat apa enggak, orangnya terpercaya apa enggak, gitu. Terus sistemnya Legalnya. bagus apa enggak, legalitasnya, Jelas. perizinannya jelas apa enggak, gitu. Itu yang harus dianalisis. Sebenarnya Aji kenal forex ini dari tahun waktu kuliah, kan sering banyak tuh yang nawarin dulu mau valuta asing. Iya, valuta Gitu. Iya, soalnya kan kemarin sempat yang flexing. Gua dapat ini, gua dapat. Ya itu hati-hati, jangan sampai salah tafsir nantinya gitu. Abang mau? Oh. Enggak sampingan. Bingung sih masih. Ya nanti mungkin ke depannya. Tapi bagusnya gini, kalau misalkan kita simpan saham itu sebenarnya untuk hari tua, bener nggak Mas Haji? Ya itu, Ya. profitnya di situ. Betul. Jadi mindsetnya bukan sekarang dapat duit, bukan. Sebenarnya ke situ kalau menurut pemikiran. Kalau Tapi besok Bor, gimana? ya. Tapi Bor, kalau bisnis Aji itu nggak hari tua. Sekarang Open dapat. posisi sekarang, masuk market sekarang. Oh iya. Oh iya, enggak, maksudnya pemikiran betul. Tapi gini, mungkin bakal menjadi tabungan nanti. Betul. Itu. Bener banget. Iya. Jadi gini, kalau misalnya sama gue ngalamin pagi-pagi kan sehari 1 juta jawab. Jadi kok Aji tapi di Twitter dan itu memang aman lah guys. Itu Jangan gede-gede bisa nyanyi. ya itu makanya cek Aji tuh seperti gue lah mau pemain gitu ya. Ya. Tadi pertanyaan Om Bro, sama nggak sama yang udah gitu? Iya, itu hati-hati gitu kita klarifikasi Sama nih. yang sekarang lagi rame gitu. Jadi perhatikan kalau misalnya chartnya sama. Kalau Sabtu Minggu masih buka, ya berarti ada ilegal. Nah, itu Berarti ada juga yang harus dipertanyakan itu dia itu
Karena market dunia itu Senin sampai Jumat doang. Oh, oke. Satu minggu tutup. Ya, Gitu. balik lagi lah, jangan. Ya itu, ya. Soalnya pun semua ngobrol kita kan gimana? Oke, Ji, sekarang ini Abor ngerasain sebagai frontliner lah di depan panggung yang audio visualnya dilihat banyak orang ya, terutama lawan jenis nih, bener-bener karena banyak kasus vokalisme banyak fans perempuannya. Oh iya, ya betul. Nah, kan sekarang udah double nih. Apakah ada komitmen sebelum nikah? Gua vokalis lah. Lo harus ngerti itu nggak sih? Sebenarnya posisinya kalau pasti sama wajar. Ya pasti sama Bobo lah ya. cemburu lah, misalkan Aji lagi foto bareng sama cewek gini gitu. Nah, untungnya Gimana? jadi istri Aji tuh murid Aji waktu Aji ngajar. Oh. Dan Aji udah jadi Dikta Oh, oke. pada saat menikah, jadi nggak ada masalah. Udah ngerti ya Cia? Ya. Aji seorang kali Ah. pasti. Apalagi kalau di luar kota saya bisa. Sama kayak Abon. Enggak. Apa namanya banyak fansnya juga walaupun Oh iya. begini tapi ya dia bisa mention. Oke. Gua apa lagi? Oh, ya. Gua kalau masalah itu nggak ikutan deh kayaknya. Dan malu-malu kok. Ya nggak bisa dibikinin dulu. Malu-malu jejak digital ada loh. Bener-bener dulu. Abon. Oh jangan. Dulu. Ya. Dulu panas sekarang. Enggak, jadi ini susah minumnya. Susah tuh. Oh, susah ya. Ini didiemin aja nanti habis sendiri kok. Kalau kan di jam kan. Ya, cai jampe ini teh. Jadi kita ngomongin masalah diktanya. Banyak yang kangen dari tahun ke tahun, terus dari mulai mungkin KKSK di lagu itu dan sekarang dikenal di Gen Z. Ini yang paling nyenengin apa nih dari ternyata lagu gue tuh masih masuk di eranya sekarang juga. Sebenarnya yang paling sangat-sangat membahagiakan adalah ketika band 2000-an bisa Ikut sekarang ya. bisa tembus di generasi Iya. dengan lagu Tapi Tahukah Kamu Itu. Iya benar, karena pergeseran tuh sekarang ke DJ lah, Iya. ke koplo lah, Iya. bajidor lah. Iya banyak. Tadi ayah udah remix. Iya, Jawa Timuran lah. Oke, sekarang kalau lagu Dikta ada yang remix sedih doang nggak sih atau izin dulu? Izin dulu, kan ada aturannya. Oh ada aturannya. Misalkan tiba-tiba di cover, Nah. di cover di DJ-in atau di koploin gitu. Sekarang itu sebenarnya dengan kan banyak tuh lagi ramai namanya hak cipta. Jadi setiap penggunaan lagu yang mau dirubah bentuknya itu ada izin penggunaan lagu. Oh. Jadi Tapi biar ada juga sama-sama loh band yang udah sama aja nggak apa-apa, malah tambah rame. Iya. Ya mungkin lebih ke lisensinya. Kalau misalkan kita tahu tuh di platform digital itu memudahkan untuk semua bisa dikenal orang. Tetapi yang sering dilupain itu adalah deskripsi. Penciptanya siapa, karena Gen Z sekarang ini taunya lagu siapa sih, tiba-tiba yang nge-covernya lebih terkenal gitu, tapi lagu penyanyinya atau bandnya yang bikin lagunya nggak dikenal. Makanya di situ ada deskripsi buat teman-teman yang suka cover, silahkan lanjutkan, tapi lebih baik ya ada rulesnya. Kalau misalkan berkenan izin, pasti Mas Aji juga langsung balas juga kan? Iya. Masalah kok, yang penting izin. Ya itu. Justru semakin banyak yang cover tuh lagu tuh semakin satu naik, tapi sama-sama enaknya kan izin, karena ada share itunya nanti. Ya betul. Kan mungkin gini, di saat posisi cover itu dikenal, ada job of air. Nah itu pun ada rulesnya juga, bener nggak Mas Haji gitu? Nanti Wami yang koleksi. Iya. Kalau masalah ini masih, ini bener sekarang aja di label. Nah, Ya, itu. Ya sekarang Aji pegang ANR-nya di Musik. Tapi Dikta dibawa ke sini Pak? Kita masih di label. Oh nggak dibawa ke sini? Masih di label Halo. Masih punya kerjasama sama. Oh masih sama Didi juga? Sama ini sama Halo. Oh sama Halo. Oke. Jadi Aji itu udah kerja di label, masih berkarya, malah sekarang nanti rilis juga. Kalau itu di label Dikta ya itu. Iya betul. Yang di Halo Entertainment. Nah. Jadi Ada bedanya nggak sih dulu album sama sekarang single? Ngeluarin single gua mau single bulan depan misalnya. Kalau dulu kan album lagu dulu gitu kan. Sekarang punya satu lagu di up udah beda nggak sama dulu? Sebenarnya kalau
membandingkan itu buat pendengar, kalau buat pendengar itu pasti akan lebih happy album. Nah kalau ngomong efektivitas ya kembali sebenarnya tergantung kekuatan lagu. Enggak, iya itu. Hoki. Oke. Iya. Jadi ada nggak prediksi, misalkan Aji punya Aji sama Yo sama personil lain menjagokan satu lagu, orang feeling iya ya lagu yang satu, kedua, ketiga, nah yang ketiga yang paling feeling, ternyata yang kedua yang naik. Emang kayak gitu atau maksudnya si apa yang kayak tadi si audiens ternyata ini yang milihnya yang rame yang ini gitu. Iya, jadi dalam hidup kita tidak naik pasti. Emang ajaib musik mah ya, lagu mah ya. Iya. Nggak bisa naik, bakal naik, ini naiknya gitu. Jadi kita punya lagu, ulang-ulang ngumpul, audiens kan gitu. Iya, betul. Buat menilai awal-awalnya ini yang ini naik lah. Harus didengerin ke siapa, Ci? Bisa dianalisis sebenarnya lewat data. Sekarang kan banyak tuh, ada insight, Iya. sosial media, tuh. Terus yang pasti kan sekarang pola-pola strategi promosi kan beda-beda. Betul. Ada yang sebelum rilis di spill dulu. Itu kan sebenarnya salah satu bagian Ngecek dari pasar gitu ya. Iya. Jadi mungkin gini, kalau jadi gini, Bang. Kalau misalkan kita punya lagu tuh, yang penting ya, kita berkarya terus karena lagu itu bisa dianalisis. Setuju banget. Kalau dulu tuh mungkin di request lewat radio. Jadi ini udah masuk nih di radio ini nih, udah jadi top chart. Misalkan masuk kayak gitu. Tapi sekarang memang memudahkan banget buat teman-teman yang jangan, ini khususnya Mas Haji gimana kalau ngomongin tentang karya nih, lebih ke karyanya gitu. Kalau karya itu sebenarnya itu tadi seperti Kang Abor sampaikan, jadi berkarya terus gitu. Iya. Karena kita nggak tahu lagu ini misalnya dirilis sekarang. Sekarang tuh ada beberapa case itu dirilisnya sekarang lagi viral lagunya, yang paling sekarang lah, yang paling update lagu yang paling viral adalah Niscaya Bila. Iya bener. Itu lagu dirilis 2 tahun lalu ya. Ya bisa kayak gitu ya. Iya bener. Bisa kayak gitu. Iya. Tuh, di saya Iya. itu yang naik. Satu naik, kedua suka di cover sama orang TikTok ya. Iya. Yang kayak kasep-kasepan gitu. Iya. Makanya itu kan membantu banget. Sekarang tuh pacarnya kayak gitu ya caranya. Iya. Terus lagu Stephen Pasaribu yang belum siap kehilangan itu dari rilis ke viral ke naik itu 2 tahun. Iya. Jadi meledaknya di tahun kedua. Terus ada lagi Ci yang sampai berapa 5 tahun apa The Message kalau nggak salah tadi. Oh iya. Ya itu. Benar. Meledaknya itu di Malaysia. Nah, Oh iya. Ajaib bro. Iya. Udah beberapa tahun. Yang waktu Karena di calling ya Korea. si Iman tuh. Iya, sampai kaget. Iya, ternyata benar. Jadi keajaiban lagu itu bisa sampai mancanegara. Itu. sekarang mah udah nggak ada batasan. Itu kayak di konsep apa? Bukan nggak di. Gini, si pencipta lagu yang create lagu, digitalnya harus gini gitu. Ada. Ya atau memang ada settingannya sih? Ada. Alami, misalkan bumi tiba-tiba gitu, tiba-tiba ada orang yang cover yang gini. Macam-macam sih. Case-nya yang paling banyak apa sih? Kalau yang paling banyak mah tetap kekuatannya mah ada di lagu. Oke. Karena kalau misalkan si audiens sendiri pas hatena pas dibawakan di TikTok, ya enggak wis manja. Relate ya berarti. Gitu, jadi apa yang guys berkarya. Karya. Iya benar. Karya. Gas. Nih buat musisi-musisi sekarang yang udah dimudahin. Nih kebetulan juga ilmu semua nih dari legend juga kan. Ada gini semua. Jadi yang penting tuh karyanya berkarya terus pertimbangkan nih masalah liriknya. Kalau ngomongin lirik sih mungkin dulu lebih dapat, kenapa? Mau nanya sama Aji dia. Boleh. Ji, dengan ada kan sekarang lagi booming apa ya? AI. Ya, Kagak cek di eta. Oh iya. Cek Aji. Sebenarnya kalau kacamata saya mah lebih ke kita tidak bisa menolak itu, Tidak ya kan? gitu ya. Jadi lama menolak stres sorangan, bunuh Bisa diri. ubah-ubah. Iya betul. Kalau bisa ubah teknologi ya. Nah, yang paling bijak ya look on the bright side, lihat dari sisi positifnya. Jadi itu bisa jadi trigger untuk ketika ide kita stuck. Betul. Kudu nyian jika kumahanya dengan lirik kieu
aransemen paling pas kumaha atau misalnya vibe-na kumaha, tema-na kumaha gitu, itu bisa terbantu oleh AI. Jadi pergunakan secara bijak aja ya. Iya. Soalnya kalau misalnya di beberapa negara AI itu ada copyright, ada yang enggak. Ada yang enggak. Gitu. Jadi tetap sebenarnya mah kalau mau, kan lagian AI itu kalau misalnya musisi kelihatan banget robotnya. Oke. Kecuali kita itu mah hanya guide lah. Nah, itu Intinya. dia makanya pemancing ide unggul lah. Oke. Oke lah buat itu. Dan ada satu lagi boleh nambahin, ada pertanggungjawaban di saat kalian off air. Itu efeknya di situ. Kalau beda yang benar-benar ditulis. Banyak lip-sync wayanya, Bor. Iya. Banyak lip-sync wae. Iya, nggak mungkin. Dan soalnya juga pasti beda. Di saat kita, kita deadline, misalkan berkarya, itu kan menjadi salah satu tanggung jawab. Kita betul nggak boleh nolak yang namanya perkembangan zaman digitalnya. Tapi ingat satu, ada pertanggungjawaban di saat kalian off air. Itu. Pokoknya orang mah kayak ngobrol trading. Cuman kalau ini Itu gas. kalau konsep Dikta kan sekarang tuh off air tuh ada yang outdoor dan indoor nih. Kalau menurut pandangan saya sih Dikta tuh konsepnya indoor nih. Kalau outdoornya masih oke nggak sih, atau di aransemen lagi kayak gimana biar jadi cocok buat off air? Nah itu. Buat di outdoor gitu. Kebetulan kalau dulu zamannya promotor gitu kan kebanyakan outdoor. Sekarang itu kalau Dikta itu emang seringnya emang diundang tuh workshop gathering, private party, private party. Oh iya? Iya. Bayarnya sama ya? Gede tuh private party. Justru eta jadi ayeuna mah nya cuan tinggal tong ninggalin naon hajar. Coba dulu, kalau ada event organizer yang aduh Aji gua punya budgetnya segini, bisa nggak Ajinya doang, yang lain gua player sediain deh. Nah itu gimana yang bagus. Jadi di era sekarang itu kan eranya apa ya istilahnya, hukum teh benar-benar jadi basic gitu kan, patokan untuk kita buat kehidupan lah gitu. Nah, ketika Aji nyanyi sendiri, ada etika secara formal dan informalnya kan ada kontrak, ada kesepakatan. Informalnya etika, kurang bicara sama tim, maju bareng-bareng, kurang dikenal sama masyarakat dengan lagu ini juga bareng-bareng. Kalau nyanyi sendiri, kalau misalnya ada IO misalnya, nawaran tapi Ajinya aja, nah aku sampai IO-nya. Kalau mau aku paling karena lagu yang kemarin mungkin tidak terlalu populer, jadi aku sementara cover dulu ini list lagunya, maka publishing ininya hak ciptanya diurusin. Nggak boleh lagu Dikta. Nggak boleh lagu Dikta. Oke. Oh jadi Ini mah lagu kalau yang pengen, lain ya. misalkan IO-nya pengen lagu Dikta aja. Nah kalau mau lagu Dikta, Harus paket ya. Jadi temenang ke lah, ego lah. Iya, betul. Kan orang menang saya lebih gede, begitu nya. Dan soalnya barengan kan. Gitu. Iya, band kan. Lagian ada resiko hukum sebenarnya Resiko sekarang. hukum, Ya, ada kan somasi. Dan 3,5 M somasi. Iya, dan semua yang terlibat di lagu itu pun juga melibatkan banyak orang gitu. Bor, Ya. Dikta sabrai. Oh iya benar. Oh. Dikta kemana? Iya benar. Media sosialnya, media sosial dan lain-lain. Kalau pengen hubungin Dikta ke media sosial Dikta di Dikta Band, Instagramnya, Facebooknya Dikta Band juga, TikTok juga ada Dikta, bisa juga ke Aji atau Ion atau ke Roy Prawira ada. Kalau masalah harga bisa langsung nego. Ya, jangan takut. Aji mah bager. Jangan lagu tapi kok anggar standarnya. Iya. Oke, kita udah ngobrol Panjang, hangat, bikin kangen juga. Tapi ada yang paling ditunggu nih. Mau. Duet dong. Lagunya yang ditunggu-tunggu sama netizen nih di Abor TV. ya. Kita nanti nyanyi bareng. Nyanyi bareng sama Abor. Gayanya seperti apa? Tungguin aja. Dan kalau masih banyak pertanyaan bisa langsung ke Aji Kak Igena. Ini ngobatin yang Aji lo Aji mah live Rajin ya. juga sering. Iya ya. Ini ngobat. Sering selain nyanyi
ngagait customer. Ya, Kok- kita pokoknya namun selain masalah musik, Cuan. mau bisnis, cuan, trading, aji, pokoknya mah. Ya, nah, jadi udah kita ngobrol asik banget. Iya. Jamnya kita emang udah sekarang malam banget. Aji Ya. juga masih ada kegiatan. Nuhun bisa ngabur. Sami. Juga Aji sukses Saya yang berterima kasih sama Kang Aji. Nuhun. maju. Nah, pokoknya gitu ya buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.